Ya, kegiatan awal dimulai dengan guru mengucapkan salam di grup kelas. Kemudian siswa menjawab salam sebagai bukti kehadiran siswa. Jadi absennya menggunakan jawaban salam yang ada di grup kelas, WA grup kelas. Nah, selanjutnya setelah semuanya semuanya absen, guru mengarahkan untuk masuk ke grup mapel ya. Jadi di sini di grup mapel digunakan untuk diskusi dan pemberian tugas dan link dan sebagainya yang berhubungan dengan mapel itu sendiri. Nah, di grup kelas, di grup mapel ini kemudian guru membagikan link Google Meet kepada peserta didik. Selanjutnya peserta didik segera login ke Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan ya? Ya, ya. Ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Selalu ingat protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, kita masih berada di masa pandemi yang mengharuskan kita tetap belajar dari rumah, tetap semangat ya anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, kemarin kita telah belajar tentang bilangan ya. Hari ini kita masuk ke materi baru, kita masuk ke materi himpunan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyebutkan definisi himpunan, kemudian menyebutkan contoh dan bukan contoh himpunan, serta dapat menyajikan himpunan tentunya nanti dengan 3 cara. Ya. Himpunan adalah kumpulan atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 4. Definisinya jelas, hewan berkaki 4. Berarti contohnya apa saja? Yuk. Ada yang tahu? Sapi. Betul. Sapi, terus? Kambing. Ya. Unta, lalamak. Ya. Yang tahu bilangan prima? Ada yang tahu? Ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Berarti nanti anggotanya 2, 3, kemudian 5. 5 kan hanya bisa dibagi 5 ya. 6 bukan, karena 6 bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Kemudian ada 7, selanjutnya 11, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini himpunan lukisan indah. Nah, lukisan indah itu kan definisinya tidak jelas, ya. Jadi indah itu menurut si A belum tentu menurut si B juga indah. Kemudian himpunan anak pintar. Pintar di sini juga ukurannya nggak ada. Misalnya di kelas A ya paling pintar, nanti digabung sama kelas yang lain mungkin menjadi tidak pintar seperti itu ya. Kemudian himpunan makanan yang enak. Nah, makanan yang enak juga bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena enak itu relatif ya. Misalnya menurut yang di sini Mahbul Alif, misalnya bakso itu enak, tapi menurut Farel
Wah, yang enak itu mie ayam, misalnya. Kan ukurannya tidak jadi ya pengertian himpunan mulai ke penyajian himpunan. Ada yang sudah baca-baca modulnya, ada yang sudah belajar. Penyajian himpunan ada berapa? Ada 3, Bu. Oh ya, bunga ya. Ya, ada 3 apa saja coba sebutkan bunga. 1. Dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. 2. Dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. 3. Dengan notasi himpunan. Iya, tepat sekali. Pinter ya bunga ya. Dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh himpunan. Nah, 2 contoh himpunan ini akan dinyatakan dengan 3 cara. Himpunan yang pertama, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Yang kedua, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, sekarang contoh yang pertama yang A. Kita akan menyebutkan anggotanya dulu atau enumerasi. Coba siapa yang tahu himpunan A, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin apa saja? Raisa bisa menjawab? Bisa A, I, U, E, O, ada 5. Ya, iya, pinter. Ya, untuk penyajian himpunan bisa dipahami ya anak-anak. Nanti itu saja ya di Google Classroom saya share videonya ya, biar nanti kalian bisa mengulang-ulang melihat penjelasannya. Ya. Ya. Oke. Orang Ya, Bu. Google Classroom bisa nih. Ya, nanti diskusinya kita lanjut di Iya, Bu. kelas kan nanti dibaca oleh semuanya, nanti ganggu yang lain. Kalau di grup kelas kan, grup mapel kan lebih enak. Oke? Ya. Oke. Di situ aja ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak membuka Google Classroom, kemudian melihat tugas yang harus dikerjakan, anak berdiskusi di grup WhatsApp kelas, kemudian mereka mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Nah, ini contoh pekerjaan yang sudah dikirimkan anak ke Google Classroom untuk materi himpunan yang pertemuan pertama. Nah, ada 23 anak yang sudah mengumpulkan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian di Google Classroom dan memberikan komentar hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian setelah dinilai, guru mengembalikan hasil penilaian agar peserta didik tahu berapa nilainya dan hal apa yang perlu diperbaiki. Nah, setelah guru melakukan penilaian di Google Classroom, guru melakukan refleksi di grup mapel tentang pembelajaran hari ini, kemudian memberikan arahan untuk mengerjakan soal latihan yang sudah di-upload di Google Classroom, serta memberitahu tentang pembelajaran di pertemuan berikutnya.